Ya pemirsa, Sindo Today hari ini kita awali dengan berita demo di mana aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa dan petugas bahkan mengalami luka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Ya, masa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Rabu sore. Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, masa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini ratusan mahasiswa masih memenuhi DPRD Jabar untuk menyuarakan tuntutannya. Di Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi dalam diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat.
bisa langsung. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan termasuk Serikat Mahasiswa UGM menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Mereka menyebut insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Mereka mengungkapkan alasan insiden kericuhan tersebut merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi tersebut sudah tidak representatif dengan kondisi bangsa. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Kesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Ya, sementara itu kelompok masyarakat yang mendukung program MBG terus berjalan datang dari dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Mereka menggelar demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menilai program MBG berdampak positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Masa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaan. Dukung MBG di sini. Ya, sebentar. Kita angkat poster kita bikin video. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru, serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membicarakan soal kecerdasan buatan atau AI. Menariknya, Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing. Sambil mengelus kucing di pangkuannya, Wapres Gibran menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kita harus mendalami literasi digital dengan pemanfaatan maksimal kecerdasan buatan. Namun harus diingat, kecerdasan buatan jangan membuat malas dan menghilangkan daya kritis. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya artificial intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan
AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri. Ya, aksi unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di depan kantor DPRD Kota Makassar ricuh. Masa menuntut DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat penolakan penggusuran PKL di kawasan wisata Benteng Fort Rotterdam. Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di depan kantor DPRD Kota Makassar, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa yang coba merangsek masuk ke dalam terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas menahan massa agar tidak memasuki area kantor DPRD. Kedatangan para pedagang bersama mahasiswa ini menuntut kepastian agar rapat dengar pendapat terkait nasib PKL di kawasan wisata Fort Rotterdam segera dilaksanakan. Tuntutannya kita adalah jelas bahwa bicara persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Jadi begini, waktu aksi hari Senin kemarin sebenarnya kita sudah diterima oleh salah satu anggota DPRD. Tapi di sini yang menjadi kendala adalah bukan komisinya. Kemudian yang kedua, surat itu belum ditandatangani oleh ketua DPRD sendiri. Masa aksi tetap bertahan di depan kantor DPRD Makassar dan menutup badan jalan dengan kelapa. Mereka menuntut untuk bertemu ketua DPRD dan menggelar RDP secepatnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Sebuah tempat usaha konveksi di Jakarta Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga yang tengah beristirahat panik. Ayo merapat sini, merapat. Udah gede nih. Kobaran api membakar sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Komplek Perdatam, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Api dengan cepat membesar, akibatnya banyak bahan kain yang mudah terbakar, membuat warga panik di sekitar lokasi yang tengah beristirahat. Rumah gue sebelahnya bakarnya parah banget. Ya lo udah jam 12 malam. 9 unit mobil pemadam beserta 70 personel diterjunkan dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita dapat berita itu rumah ini ya, rumah tertata, ternyata permanen ya. Tapi pas sampai di TKP ternyata infonya rumah yang digunakan buat industri konveksi, buat usaha konveksi. Ada berapa bangunan Pak yang terbakar? Satu bangunan. Untuk kondisi konveksinya masih dibuka atau udah tutup aktivitas saja? Sudah tidak ada. 23 tadi, jam 22. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun diduga tempat usaha konveksi tersebut mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Tawuran pecah antar perguruan silat dengan warga di perkampungan Kalijudan, Kota Surabaya. Dalam peristiwa ini 2 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Video amatir menunjukkan rekaman saat sekelompok pesilat melakukan konvoi di jalanan di Kota Surabaya. Dalam rekaman terlihat mereka menyalakan flare dan kembang api sambil menggeber-geber motornya dan juga membawa bendera yang besar melambang dari organisasi.
Tawuran terjadi saat sekelompok orang yang diduga dari perguruan silat lain melakukan provokasi. Saat dikejar, kelompok lain lari ke arah perkampungan warga hingga memicu kemarahan warga. Tawuran antar warga dan kelompok pesilat pun tak terhindarkan hingga menimbulkan korban jiwa. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lain menjalani perawatan akibat peristiwa ini. Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya. Dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Man? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, ya, termasuk ada beberapa petunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa ini. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap para saksi. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki terjatuh dan mengalami patah tulang saat mendaki Gunung Bulu Saukang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan pada malam hari. Korban bernama Amir Pramilia, 26 tahun, warga asal Kabupaten Goa terjatuh saat mendaki bersama 2 rekannya hingga mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan memberikan pertolongan pertama dengan membidai kaki kiri korban. Korban dievakuasi menggunakan tandu menuruni jalur pendakian yang terjal dan beresiko. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan pegunungan yang curam dan kondisi gelap pada malam hari. Pelan. Usahakan jangan hentak ya. Stop. Meski demikian, petugas berhasil membawa korban turun dengan selamat hingga tiba di posko. Satu korban yang mengalami patah kaki pada saat mendaki di Gunung Saukang, Kabupaten Maros. Dan setelah kami menerima informasi, kami memberangkatkan tim rescue sebanyak 9 orang menuju ke LKK. Dan setelah tiba, tim rescue dari kantor SAR Makassar bersama tim SAR gabungan menuju ke pos 5 dan melakukan evakuasi. Dan pada korban atas nama Amir, Lakis 26 tahun, berhasil dievakuasi dan dilanjutkan dievakuasi ke posko registrasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan kepada tim medis Puskesmas Tompo Bulu untuk mendapatkan penanganan sebelum dirujuk ke rumah sakit di Kota Makassar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kini saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan saat ini kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Baik, terima kasih Ayu dan juga Friska, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Matraman dalam kondisi ramai lancar. Namun memang terjadi peningkatan volume arus lalu lintas tapi masih berlangsung dengan kondusif. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok ke arah Kuningan juga dalam kondisi ramai lancar. Sedikit terjadi perlambatan percepatan saat berbelok ke arah Kuningan. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara silakan mengantisipasi kepadatan kendaraan saat berpindah jalur dan tetap utamakan keselamatan saat berkendara. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Matraman yang akan menuju ke arah Cawang dalam kondisi ramai lancar, volume arus lalu lintas cukup pun arus kendaraan masih bergerak dengan kondusif.
Pemirsa, masih kami temukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, diantaranya tidak menggunakan helm standar SNI dan melawan arus. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna sepeda motor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak melawan arus, dan mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Diharapkan para pengendara juga mengantisipasi pergerakan armada Transjakarta yang melintas jalur busway serta aktivitas kendaraan yang keluar masuk terminal Kampung Melayu. Dan kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 452 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 286 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut, 80% terjadi pada waktu siang hari. Penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan angka kecelakaan tertinggi terjadi di rentang waktu 6 pagi hingga 9 pagi. Untuk mengecek titik rem, masyarakat dapat mengunduh SMS Presisi melalui Google Play Store. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.